Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Fuadi, NIM 19073064. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil job sheet mengenai topik kelistrikan sistem AC pada mobil. Langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja kelistrikan sistem AC pada mobil. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui masing-masing komponen kelistrikan AC serta fungsi-fungsi dan cara kerjanya. Sistem kelistrikan AC mobil berfungsi dalam hal penyamaran sistem AC dan melakukan pengontrolan temperatur ruangan sesuai kehendak penggunanya. Selanjutnya, bahan dan alat yang digunakan yaitu yang pertama, satu unit AC pada mobil. Yang kedua, toolset. Yang ketiga, margin atau kain lap. Maksudnya, langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu mengamati masing-masing komponen kelistrikan pada engine stand. Yang kedua, buatlah gambar simbol dan lengkapi dengan fungsi serta cara kerjanya. Komponennya yang pertama yaitu saklar motor blower atau switch blower. Fungsi dari saklar yaitu motor blower berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi putar. Energi putar ini akan mengakibatkan kipas dapat menghembuskan udara. Cara kerjanya, yang pertama, saat kecepatan rendah. Pada saat saklar blower diposisikan pada kecepatan rendah atau low, maka arus dari baterai mengalir ke kunci kontak. Saklar blower kecepatan low, dua reaktor motor blower, arus yang masuk ke motor blower akan melalui dua resistor yang menyebabkan arus listrik kecil, maka kecepatan motor blower rendah. Yang kedua, saat kecepatan sedang. Saat saklar blower di posisi kecepatan sedang, maka arus berkisar mengalir kunci kontak, serta blower posisi medium, satu resistor motor blower. Arus yang masuk melalui satu resistor menyebabkan arus listrik sedang dan membuat motor blower berputar sedang atau medium. Yang ketiga, saat kecepatan tinggi. Saat diposisikan pada kecepatan tinggi atau high, arus akan mengalir ke kunci kontak saklar blower posisi high dan langsung ke motor blower. Pada kecepatan tinggi, arus listrik tidak melewati resistor melainkan langsung mengalir ke motor blower, sehingga motor blower berputar lebih cepat atau kecepatan tinggi. Komponen yang kedua yaitu coupling magnet atau magnetic load. Fungsinya yaitu sebagai saklar pemutus dan penyambung otomatis putaran antara pulai AC dengan as kompresor AC yang diputar oleh differential valve, tentunya melalui berbagai sensor pada sistem AC. Cara kerjanya yaitu bagian ini akan berputar terus-menerus karena terhubung langsung dengan putaran pulai crankshaft oleh V-belt. Saat AC mobil di-on-kan, spool akan dialiri listrik yang membuat bagian ini menjadi medan magnet. Kemudian akan menarik bagian cloth sehingga antara cloth coil dan cloth plate akan menyempit pulai AC. Maka putaran pulai akan diteruskan ke poros kompresor sehingga kompresor dapat bekerja. Komponen yang ketiga yaitu termostat. Fungsinya yaitu termostat berfungsi sebagai pengatur perubahan suhu sesuai dengan
sesuai dengan yang disaringan, dan komponen ini bekerja independen mengikuti temperatur suhu. Termostat berada pada evaporator AC mobil. Sistem ini bekerja jika suhu dingin dapat tercapai. Maka secara otomatis termostat akan memberi trigger kepada kompresor untuk berhenti bekerja. Cara kerjanya yaitu pengaturan ini mengulang pengaturan yang ada pada dashboard mobil. Sistem ini akan bekerja jika suhu dingin telah tercapai batas maksimal. Maka secara otomatis termostat akan memberi trigger kepada kompresor AC mobil untuk berhenti bekerja. Setelah suhu kembali panas, maka termostat akan kembali men-trigger untuk mengaktifkan kompresor AC mobil, sehingga sistem pendingin AC dapat kembali bekerja. Komponen yang keempat yaitu pengatur suhu elektronik atau termistor. Fungsinya yaitu yang pertama, menyediakan suhu temperatur di AC mobil dengan baik. Yang kedua, akses on atau off pada AC mobil yang berfungsi dapat dimodel dengan mudah. Yang ketiga, mendukung kinerja dari evaporator agar AC mobil lebih fungsionalis. Yang keempat, turut memberikan kinerja optimal pada AC kendaraan. Cara kerjanya yaitu sistem kerja termostat AC mobil dengan cara membaca beberapa derajat suhu yang ada di evaporator, kemudian diubah menjadi nilai tekanan pada termistor atau suhu yang ada pada evaporator. Akan mengakibatkan nilai tekanan pada ujung termistor secara otomatis akan merubah nilai tegangan pada kedua ujung termistor. Perubahan nilai tegangan akan diinduksi oleh amplifier. Selanjutnya digunakan untuk memutus arus listrik menuju magnetic load AC pada kompresor, sehingga kompresor bisa hidup atau mati berdasarkan temperatur evaporator. Kemudian yang kelima yaitu pressure switch atau dual pressure switch. Fungsinya yaitu untuk menengati tekanan refrigeran terlalu berlebihan, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah, sehingga tidak akan merusak komponen-komponen pada sistem AC. Cara kerjanya yaitu apabila tekanan refrigeran terlalu tinggi, kira-kira 27 kg/cm², maka switch pada pressure akan off. Maka aliran listrik yang menuju ke magnetic load atau kopling magnet kompresor akan terputus, sehingga magnetic load juga akan off. Ketika magnetic load off, maka putaran dari puli kompresor tidak akan disalurkan ke kompresor, sehingga kompresor AC tidak aktif pada puli berputar. Yang kedua yaitu apabila tekanan refrigeran terlalu rendah. Tekanan refrigeran terlalu rendah dapat disebabkan karena refrigeran di dalam sistem AC kurang atau terlalu sedikit. Ketika tekanan refrigeran di sisi tekanan tinggi turun hingga 2,1 kg atau lebih rendah, maka menyebabkan pressure switch menjadi off, sehingga magnetic load juga akan off. Komponen yang keenam yaitu relay. Fungsi relay memiliki sebagai saklar elektronik yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke berbagai komponen AC yang dibutuhkan seperti blower, kopling magnet, dan extra fan. Dia juga dibutuhkan sebagai pengaman agar bisa menegasi kerusakan yang ada pada kunci kontak.
Cara kerjanya yaitu pada relay terdapat beberapa terminal, yaitu terminal 30, 85, 86, dan 87. Terminal 30 arus dan baterai, terminal 85 negatif, maka masa bodi. Terminal mengalir ke terminal 85 atau negatif, tidak ke terminal 86, maka akan timbul magnetik di kumparan relay. Maka akan timbul gaya tarik menarik antara kontaktor. Magnet ini bersifat sementara sampai kontak di on-kan, dan arus akan mengalir ke terminal 87. Komponen selanjutnya itu amplifier. Fungsi dari amplifier adalah sebagai rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai relay otomatis yang menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dari baterai ke magnetic load. Cara kerjanya yaitu ketika AC on atau dinyalakan saklar AC, maka amplifier akan mengaktifkan relay magnetic load sehingga kompresor bisa memompa freon untuk bersirkulasi. Komponen selanjutnya yaitu cooling fan. Fungsi dari cooling fan yaitu sebagai membantu pendinginan kondensor saat AC mulai bekerja, agar proses kondensasi di dalam kondensor bekerja dengan baik. Cara kerjanya yaitu saat motor fan bekerjanya motor fan bersamaan dengan hidup AC mobil atau bersamaan dengan temperatur air radiator. Motor listrik akan digerakkan oleh tegangan listrik. Komponen selanjutnya itu motor blower. Motor blower berfungsi sebagai mengubah energi listrik menjadi energi putar. Energi putar ini yang mengakibatkan kipas berputar. Cara kerjanya yaitu apabila saklar blower aktif, maka arus akan mengalir dari baterai menuju motor blower. Hal ini akan menyebabkan motor blower akan berputar untuk menghisap dan menghembuskan udara di sekitar ke ruangan melalui evaporator. Komponen selanjutnya yaitu resistor blower. Resistor blower berfungsi untuk mengatur laju AC mobil, atau tepatnya pada angin kipas yang ada di dalam kumparan, atau mengatur kumparan blower. Cara kerjanya yaitu apabila saklar blower aktif, maka arus mengalir dari baterai menuju motor blower. Kecepatan blower ini nanti akan diatur oleh resistor. Besarnya arus listrik yang masuk ke dalam motor blower AC diatur oleh resistor. Komponen selanjutnya yaitu sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.